Yang bagaimana itu? Yang berpedoman kepada Al-Jumu'ah ayat 10. Ada apa surat Al-Jumu'ah 10? Faidah qudiyatis shalah fantasiru fil wabtaghu min fadl wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Jika kalian selesai melaksanakan sholat ibadah mahdoh, maka muncul 3 perintah tuh di ayat itu. Pertama, fantasiru, bekerjalah kan, ayo menyebarlah kamu mau dagang ke, mau kuli ke, silakan. Tuh ada air, ada udara, ada pohon-pohonan, ada tanah. Ayo gerak. Kamu sudah saya kasih tangan, saya kaki, pakai akal. Ayo gunakan. Cuma awas. Yang kedua, nyari apa tuh? Wabadahu. Bukan min rizkilah kan? Laisa min rizkilah. Wabtahu min. Laisa min makulilah. Laisa min arusilah. Atau duitilah, fulusilah, nggak ada. Wabtahu min fadlillah, carilah, upayakanlah kalian ridho Allah. Dua tuh. Ketiga, wadhkurullaha katsiran, banyak-banyaklah ingat menyebut Allah. La'allakum tuflihun, kalian pasti menjadi orang yang sukses, beruntung dunia akhirat. Makanya ada hadis menerangkan kalau orang sudah bisa bekerja berdasarkan Al-Jumu'ah 10 tadi, maka setetes keringat itu kan dibayar sama dengan pahala haji dan bayangkan sekarang berapa haji? 60 ya? 60. Kalau 1000 tetes aja kamu bekerja dari pagi sampai sore, 60 miliar. Oh, 60 miliar. Kalau niatnya satu, melaksanakan perintah, dua, mencari selama bekerja selalu ingat Allah. Kalian bekerja demi apa? Tiap hari. Nah, dapat tuh pahala seperti itu. Kadang-kadang jadi musyrik. Ya kerjanya karena dimarahin istri, nurut sama istri. Ya. Ini. Jadikanlah patokan tuh Al-Jumu'ah ya. Ingat. Ya. Terus jeleknya dunia itu, ya, negatifnya Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan dalam segala kesulitannya dan akan memberikan rezeki tanpa diduga, tanpa direncana. Min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal, hanya bergantung, memastikan diri kepada Allah, Allah pasti akan mencukupi. Begitu. Ya. Kita sadar nggak tuh? Percaya nggak tuh? Allah menjamin. Ngomong doang percaya gitu. Ya. Dalam praktek kehidupannya. Ya kalau nggak dicari gimana? Coba kalian diem seminggu aja di rumah, di kamar aja, makan nggak? Pasti makan. Ya. Ya kalau nggak percaya dengan ayat itu, coba kamu seminggu aja diem aja di kamar, keluar kencing, wudhu, sholat gitu. Dalam seminggu itu ada yang ngasih makan nggak? Ada istrinya. Ada pasti. Enggak istrinya? Anaknya. Orang tuanya, anak-anaknya, saudaranya, temennya kadang-kadang rindu banget sama si Anu nih. Datang tuh oleh-oleh. Mana bawa duit? Bawa duit segala. Pasti ya. Ya, yakin kan? Yakin. Harus yakin. Aku yakin. Ya. Terus apa gunanya kita sehari-hari kerja? Apa gunanya? Ada sebuah hadis katanya. Barang siapa yang berkeringat bekerja, satu tetes keringat Allah akan membalasnya sama dengan haji dan umroh. Satu tetes. Yang bagaimana itu? Yang berpedoman kepada Al-Jumu'ah ayat 10. Ada apa surat Al-Jumu'ah 10? Faidah qudiyatis shalah fantasiru fil wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun.
Jika kalian selesai melaksanakan sholat ibadah mahdoh, maka muncul 3 perintah tuh di ayat itu. Pertama, fantasyiru, bekerjalah kan, ayo menyebarlah kamu mau dagang ke, mau kuli ke, silakan. Tuh ada air, ada udara, ada pohon-pohonan, ada tanah, ayo garap. Kamu sudah saya kasih tangan, saya kaki, pakai akal, ayo gunakan. Cuma awas. Yang kedua, nyari apa tuh? Wabatahu, bukan min rizkilah kan? Laisa min rizkilah, wabtahu min laisa min makulilah, laisa min arusilah, atau duitilah, fulusilah, nggak ada. Wabtahu min fadlillah, carilah, upayakanlah kalian ridho Allah. 2 tuh. Ketiga, wadkurullaha katsira, banyak-banyaklah ingat menyebut Allah. La'allakum tuh, kalian pasti menjadi orang yang sukses, beruntung dunia akhir. Makanya ada hadis menerangkan, kalau orang sudah bisa bekerja berdasarkan Al-Jumu'ah 10 tadi, maka setetes keringat itu kan dibayar sama dengan pahala haji dan bayangkan sekarang berapa haji? 60 ya? 60. Kalau 1000 tetes aja kamu bekerja dari pagi sampai sore, 60 miliar. tuh 60 miliar. Kalau niatnya 1 melaksanakan perintah, 2 mencari, selama bekerja selalu ingat insyaallah. Kalian bekerja demi apa? Tiap hari. Nah, dapat tuh pahala seperti itu. Kadang-kadang jadi musyrik. Ya kerjanya karena dimarahin istri, nurut sama istri. Ya. Ini. Jadikanlah patokan tuh. Al-Jumu'ah ayat 10. Ingat. Ya. Terus jeleknya dunia itu, ya, negatifnya dunia, saya ulang tadi tuh, surat Asy-Syura 27. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Seandainya makhluk ini, hamba ini dijembarkan rezekinya, dibasat rezekinya, ditumpahkan, dilimpahi oleh rezeki banyak. Labaghaw, ma makna baghaw saya? Ma makna baghaw? Al-baghi huwa at-ta'addi. At-ta'addi, melewati batas, berlebihan, arogan. Itu cenderungnya dunia begitu, ya kan? Tapi kita pengen kan hidup sejahtera, pengen kan? Oke, kuatkanlah 2 tadi, iman dan tak. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi. Ya, bekal dengan ketakwaan. Sedangkan takwa tanpa ilmu nggak mungkin. Tidak ada orang bisa bertakwa kalau bodoh. Takwa itu imtisalu awamirillah wajinabu nawahihi. Ya. Kalau orang bodoh, apa bisa membedakan mana perintah mana larangan? Maka jadi orang takwa itu harus pintar dulu, ngaji dulu, ya kan? Bahkan dalam usul fikih dikatakan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun atau ada lagi di atas lagi, al asl fil ibadati haram illa, ibadah itu asalnya haram kecuali 2. 1, kecuali orang tersebut sudah mengenal Allah. Oke? Orang sudah mengenal kepada siapa dia menyembah? Allah. Udah kenal? Siapa yang teriak tuh? Azari, mana yang kenal Allah? Oh, kenal. Hah? Coba ceritakan dong, kuma tahu. Ali dalam melanana. Hah? Dalam melanana. Wujud gitu. Wujud. Mana yang kenal ke Allah? Coba dong, kuma tahu. Coba ceritakan. Ayah dalam melanana Allah berarti Allah sama Tuhan. Itu mah dalil wujudnya itu. Iya. Mana yang kenal? Ceritakan kenal mana kalau dong, kuma.
Qul huwallahu ahad. Nah, ini kadang-kadang sulit nih. Lam yalid. Nah, mesti jawabnya tadi. Ketika orang sudah merasa kena kepada Allah, ditanya, gimana Allah, coba terangin. Nah, dibacanya sifat keempat dari 20. Apa sifat keempat? Allah wujud, qidam, baqa. Jawabannya mukhalafatul hawadisi, kantos satu Latin. Kalau disuruh menceritakan Allah bagaimana, jawabannya mukhalafatul lil hawa, atau diambil di penggal tuh ayat terakhir Al-Ikhlas, walam yakun. Udah selesai itu jawaban ya. Atau jawab laisa kamitsli, udah selesai. Kalian sudah tahu dari kecil ya Barat, Allah wajad mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu apa kan semua kan? Tapi ketika ditanya seperti tadi bengong, bingung. Berarti nerapin ilmu belum bisa. Ya, pada siapa jawab? Kamu rajin banget sholat ibadah. Emang kenal kamu sama Allah? Benar. Coba ceritain Allah kayak apa? Nyeritain Allah tuh gini-gini, musik kamu. Ya, kok berani-berani kamu menjassimahkan Allah? Iya. Nggak boleh Allah menjassimahkan, dijisimkan. Musik kamu. Jawabannya mukhalafatul hawadits, selesai. Laisa kamitslihi. Atau kalau agak panjang, baca ayat kursi aja kamu. Ya, Allah tuh kayak apa? Coba ceritain. Bah, Allah la ilaha ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis. Bagus. Ya, kecuali kedua apa? Kecuali orang tersebut sudah tahu tata cara nyembahnya. Masuk tuh ke kaidah tadi tuh. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amalu. Ya, syarat rukun kita tahu, pembatalannya ibadah tahu, sunah-sunahnya juga. Ini rata-rata umat Islam ini kalau ibadah hanya tradisi, hanya tutur biu, hanya ikut-ikutan, nah, hanya jadi adat kebiasaan. Ya, boleh saya tes nih sekarang yang terakhir. Ya, pertanyaan agak cepat nih, jawabnya cepat juga. Siapa bisa menyebutkan rukun sholat yang berupa bacaan? Ada berapa? Sebut. Rukun sholat yang berupa bacaan. Takbiratul ihram. Ngacung ada berapa? Tuh, kan bukti. Ya. Padahal 5 kali kamu mengerjakannya. Berarti apa? Rata-rata kiai juga yang sudah umur 50-an tahun, punya santri banyak. Saya coba tanya seperti tadi, mikirnya lama. Pas jawab salah lagi. Pertanyaannya, coba sebutkan kiai apa rukun sholat yang berupa pekerjaan. Ada berapa dan sebutkan. Nyebut-nyebut tumakninah segala. Waduh, dasar memikir kebel, salah dijawab. Padahal itu dikerjakan paling tidak 5 kali sehari. Kok bisa lupa ya? Nah, ini sebab kita ini rata-rata sholatnya sahur. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Jadi umur yang sudah 50 lebih kiai, sholatnya masih tetap seperti umur 7 tahun. Paham nggak? Nah, kita sholat nih, saya umur 7 tahun sholat. Allahu Akbar. Dalam pikiran anak 7 tahun itu apa? Waduh, teman-teman tuh lagi main bola tuh, asik, waduh ketinggalan gue nih. Gitu kan? Nah, kiai sama. Kiai 50 tahun lebih. Santrinya banyak, tamunya ramai. Allah bersalat doa. Apa yang pikiran? Tadi ada tamu pakai Alphard tapi ngasih duit 300.000 doang. Apa itu? Antum Pak? فهمت بالإشارة. Al-Isyar. Baik. عدم الخشوع. نعم.
Kira-kira gitu ya. Bedanya anak kecil mah dalam otak, dalam pikiran mainan. Kalau udah jadi kiai atau anaknya baru datang jam 8 jam 9 tuh pagi dari pondok, dohor bapaknya sholat tuh kiai, Allahu Akbar. Dalam hati dan pikirannya, aduh anak pulang lagi, duit deh pasti. Ya, iya apa enggak tuh? Iya apa enggak tuh? Ada yang sok-sok tuh, mantan kolonel tentara tuh, kelihatannya, gue enggak, saya mau enggak begitu kan. Kelihatan tuh, Bang Barhan, kelihatan, membantai itu sama omongan saya. Enggak, saya mau khusyuk berarti kan? Bang Barhan khusyuk ya kalau sholat. Coba terangin khusyuk kayak apa? Apa artinya khusyuk? Mana makna khusyuk? Kalau apa itu khusyuk? Hanya Allah yang diingat. Oh, ya Allah. Jadi gambarnya gimana? Begini, Allahu Akbar. Dalam otak hati hanyalah pada Allah gitu. Ya, musyrik itu. Berarti menyembah benda yang kita buat. Apa bedanya dengan orang di gereja nyanyi-nyanyi menghadapi Salim. apa bedanya? Ada yang bisa nerangin ini khusyuk? Khusyuk khawatir nggak diterima. Khusyuk. Wah ini beda, nggak jelas ini. Ada Imam Syafi'i menerangkan di kitab itu. Imam Syafi'i, beliau meningkatkan khusyuk ada 3 tingkat. Ada khusyuk awam, ada khusyuk khawas, ada khusyuk khawasul khawas. Gambaran khusyuk awam kata Imam Syafi'i begini. Orang awam, orang bodoh, tapi sholatnya khusyuk. Begini kan? Usolli pada Allah, mulut ngucapin takbir, hati menghadirkan niat, ya kan? Pikiran juga ngomong, saya baru saja melaksanakan 3 rukun sekaligus, yaitu niat, berdiri, dan takbir. Pertama lagi pikirannya ngomong, ini ngangkat tangan di sunnah ini, berkasih dakap kan? Ngomong lagi pikirannya, ini sunnah ini. Allah berkabir sunnah ini. A'udzubillahi minasyaitonir sunnah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini baru rukun nih, Fatihah. Waladhdallin, amin. Amin sunnah ini. Bismillahirrahmanirrahim sunnah ini, terus sampai salam begitu. Itu kata Imam Syafi'i baru tingkat khusyuk awam. Khusyuk orang bodoh. 100% saya yakin kalian nggak bisa itu syaratkan. Kenapa? Nggak hafal mana rukun, mana syarat. Nggak apa kamu kan? Tadi ditanyakan nggak bisa jemput. Rukun sholat yang berupa bacaan. Pada ngajaran dong Pak. Bagaimana menyebut ini rukun, ini sunnah, ini apa, ini hayat? Ya, paham? Paham nggak? Masya Allah, rukun amatnya. Terus gimana ini? Udah pada ubanan, udah pada tua begini. Gimana nih? Sedangkan fawailul lil masuk neraka orang sholat itu. Kalau sholatnya sahur dan yuro, gimana? Ada caranya, tapi bukan berarti sah tidak sah itu sholat. Tapi insya Allah makfuhun anhu, dimaaf, diampura ke Allah. Syarat apa? Posisikanlah kita masih belajar. Jangan berhenti ngaji. Tapi buktikan. Jangan hanya iyalah saya masih bodoh, masih belajar. Di majlis taklim punya HP yang bagus itu, yang ditontonnya nggak karu-karuan aja. Padahal diketik tentang sholat, muncul jawaban. Ya, boleh kamu belajar sholat dari HP, boleh. Malah saya lebih yakin kalau nanya masalah-masalah, lebih yakin kepada Google, kepada Mbah Kiai Google daripada ke Kiai kampung. Tapi ini pertimbangannya. Kalau kita buka Google nanya masalah agama, di Google dijelaskan rujukannya ayat anu, surat anu, ayat sekian, hadisnya Bukhari nomor sekian, dari kitab anu, karangan Syekh anu, bahkan halaman disebutkan oleh Bu. Tapi nanya ke Kiai kampung,
Jadi bagaimana saya pengen tahu masalah ini? Masalahnya dulu kata orang tua saya begini begitu. Wakokoloti. Ya. Wakolakol aing sebenarnya itu. Atau rasanya cek guru aing begini. Waduh, gurunya guru buk lagi. Ya. Lebih baik kita tanya ke Google. Disebutkan surat Anu ayat sekian. Pendapat saya dari kitab halaman sekian. Penasaran? Masuk ke perpustakaan kamu. Buka, cari kitab tersebut. Buka Qurannya. Pas itu pas. Apa yang dikatakan di Google. Yakin kan? Jadi gampang sebetulnya caranya. Janganlah berhenti belajar. Bosan aja nggak boleh. Apalagi berhenti. Terus ngaji. Insya Allah. Ini gambarannya. Kalau orang lagi belajar melakukan kesalahan dihukum nggak? Diampura. Enggak kan? Paling malah dibenerin sama gurunya. Salah ini jangan begini, nak, gitu kan? Begini nih. Oh ya. Itulah ujungnya kalau kita santri memposisikan diri belajar. Dan belajar itu nggak ada batas. Ya. Minal mahdi ilallah. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Gitu ya? Paham? Ya, jadi kita mulai sekarang diubah mindsetnya. Bekerja itu niatnya satu, ibadah, melaksanakan perintah Allah. Mana ayatnya? Fantasiu fil ardi. Perintah itu bertebarlah kamu di muka bumi. Terserah mau dagang, kayak mau kuli, kayak mau macul, kayak ya silakan. Gunakan tuh tangan kamu, kaki kamu, akal kamu. Manfaatkan tuh tanah, udara, segala macam, air, olah semua. Nyari apa? Nyari ridho Allah. Ya. Setelah itu yang ketiga, selama bekerja selalu ingat kepada Allah. Hatinya zikir terus ingat. Jadi kalau orang lagi zikir ada suara adzan tuh langsung tuh. Ini mah karena nggak lupa sama Allah ya, kerja itu. Allahu Akbar, jojong baik. Ya. Padahal di surat Al-Hajj itu kemarin, Imam di surat Al-Hajj. Fainaha min taqwa qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah fainaha min taqwa qulub. Salah satu syiar Allah itu adalah azan. Azan itu syiar Allah. Kita menghormati begitu Allah Akbar, tak langsung bergetar hati kita, langsung cari air, bersih-bersih, wudhu, ya kan? Iya mah jauh baik. Berarti komo raganya, badannya, tangan, kakinya, hatinya aja tidak takwa. Ya. Takwa. Menghormati, mengagungkan siapa itu salah satu tanda takwanya hati. Itu harus dilatih, harus dibiasakan. Ya, hati itu terus ingat sama Allah. Ketika bekerja, hatinya ingat sama Allah. Ada kesempatan tuh, ada uang tergeletak, pemiliknya nggak ada, diambil nggak? Diambil tapi diamankan, diserahkan ke polisi atau ke satpam di kantor tersebut, ya kan? Nah kalau ingin sama Allah, woi rezeki nih kan, ya bisa begitu. Kecewa orang kerja sehari nggak dapat apa-apa, kecewa nggak? Kecewa. Tapi kalau niatnya melaksanakan perintah Allah, mencari Allah, selalu kita berdoa, dur maghrib, uang nggak dapat, makanan nggak dapat, kerja sehari capek, apa yang terjadi? Allahu Akbar, maghrib, alhamdulillah udah sampai maghrib lagi. Allah, aku yakin selama dari pagi sampai maghrib ini saya bekerja sudah dicatat. Kata janji Rasulullah, satu tetesnya dibayar sama dengan haji dan puas nggak tuh orang? Puas. Ya pulang gelisah sedikit, wajar manusiawi. Ya. 100 meter sebelum nyampe rumah, istri dan anaknya sudah nyamperin kerja. Ayo bah, cepat pulang bah, ayo. Ada apa ini kok seru amat nih? Udah di rumah, karena sebuat gampang Allah tuh berbuat begitu. Suaminya pulang kerja nggak dapat apa-apa, belum datang,
udah yang duluin. Bos besarnya ngirim dus belanja dari Alfamart, ada amplopnya juga sebengkat merah. Gampang kalau begitu? Gampang banget. Makanya ayatnya apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin? Percaya? Dasarnya kita percaya yakin murtad sih. Ai gegabah. Ayat Quran tuh. Ya. Kita belajar mindsetnya dirubah. Ya. Hidup itu, dunia itu untuk akhirat. Ya. Dunia mazra'atul akhirah. Ini mah kebalik, ada kiai santri wirid, siangnya puasa, nggak taunya pengen ganti mobil kiai. Ya, ada santri yang wirid sholawat. Apa tuh? Pengen apa sih kan? Puasa pak ikut. Ini cerdas, cepat pintar jadi kiai. Bisa di kiai pun jadi wakil tamu nih, wakil duit dunia lagi, ya. Kita lihat surat Asy-Syura 20. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tadi Al-Baqarah min khalaq, sekarang di Asy-Syura min nasib. Barang siapa yang hidupnya ibadahnya orientasi akhirat saja, maka Allah akan menambahkan pahalanya. Ya, tapi barang siapa yang orientasi hidup dan ibadahnya ingin dibayar sekarang di dunia, nuktihi minha, akan aku berikan dunia sedikit saja, di akhiratnya tidak ada bagian apa-apa. Masih mending di surat Asy-Syura mengatakan tidak dapat bagian apa-apa, masih mending. Buka surat Hud 15-16. Mangkana yuridu hasad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim amalahu wa hum fiha la yukhazun. Barang siapa yang hidupnya, orientasi hidupnya, ibadahnya ingin dunia dan perhiasan dunia, Allah akan memberikannya, akan memenuhinya keinginan-keinginan dunia. Fahum fiha la yukhazun. Bahkan sama sekali tidak akan dirugikan orang. Segala keinginannya upaya dipenuhi Allah. Tapi ayat 16-nya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar. Sudah laisa pakai ilah lagi. Mereka itulah orang yang di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali hanya neraka. Padahal waktu hidupnya dia baik, orang kaya, dermawan, ya. Sholat malamnya juga nggak pernah putus tiap malam. Puasa Senin Kamis juga jalan. Ke Mekahnya juga mundar mandir umroh udah ratusan kali. Anak yatimnya ribuan dia piara. Ya kan? Tetap wahabito masona'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya kan? Allah akan menghapus, melebur apa yang dia perbuat waktu hidup dunia. Bahkan amal ibadahnya pun dibatalkan semua. Na'udzubillah. Awas. Jadi mindset kita harus dirubah. Dunia itu tempat ibadah, tempat kerja, tempat susah. Ya, kerja aja, tanam aja apa aja dulu. Jangan mikirin hasilnya di akhirat. Begitu merubah mindset. Ya, si Furqan juga ngebuka restoran di mana-mana. Udah terus kerja, Bismillah kerja lu. Arab laris, Arab terus pemegang. Kok hasilnya? Begitu. Dan tadi itu kan, Inna Allah la yudai'u amalan muhsin. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan manusia. Pasti dibalas. Nah, terakhir khusus bagi para kiai yang sukses, ya, santrinya ribuan, pesantrennya mewah, rumahnya mewah, mobilnya kayak di showroom, belasan unit, ya, anak mantu sudah jadi orang semua hebat-hebat. Lihat surat Yunus ayat 7 dan 8. Yunus ayat 7 dan 8. Inna ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wa hum an ayatina ghafilun.
Ulaika ma'una. Oh. Ya kalau orang sudah sukses, rumah bewa, mobil bewa, bagus-bagus, santri ribuan, jamaah ribuan, enjoy. Waradu bil hayati dunia, ridho, senang dia dengan kehidupannya. Bahkan watma'an, merasa tentram, merasa enjoy. Udah nggak keburu ngomong-ngomong ayat-ayat hukum-hukum kata-kata. Dia yang sebetulnya nanti ngobrolnya, woi, kamu lama banget nggak ketemu nih saudara. Udah pakai mobil apa sekarang kamu? Yang begitu-begitu tanya ini. Bahkan saya pribadi pernah itu menghadiri satu undangan, ya, Rajaban kalau nggak salah, Isra Mi'raj. Saya memang undangan biasa aja, bukan undangan untuk ceramah. Penceramahnya 2 orang dari dai muda. Pas ketemu tuh dai muda tadi, ya kan? Apa yang ditanyakan? Hei sobat, lo pakai mobil apa sekarang? Ya seperti itu. Ya, yang dibicarakan masalah kemewahan. Sudah nggak ngomong-ngomong lagi tuh ayat-ayat Allah. Ya, an ayatina fil. Nah ancamannya, ulaika ma'wahum annar. Mereka itulah nanti tempat tinggalnya adalah neraka. Masya Allah, naudzubillah. Ya, itu bagi orang-orang yang sudah kiai yang sudah sukses. Jadi yang sekarang saya cari kiai yang tiap hari nangis, ulama yang sudah sukses makmur tapi kerjanya nangis belum. Ada nggak? Barangkali kalian dari pernah nemu. Akan saya datang, akan saya angkat jadi guru saya. Ada yang nemu nggak? Susah ya nyarinya. Nemu saya satu, Ki Mufasir. Sudah nutup diri, udah nggak nerima tamu sekarang. Oh, udah. Ayo saya ngecaplak serangan baik ya. Nah, tidak ada tempat untuk bertanya, untuk konsultasi. Ya, itu saja barangkali ya. Selebihnya malah dalam suasana masih, insya Allah masih Syawal ya. Apa artinya Syawal itu memang? Naik. Syawal yusawilu, naik, berlipat, ya, meningkat, ya, Syawal. Kita gimana ini? Apa yang ditingkatkan? Yang terjadi apa? Lebaran itu kebanyakan orang balas dendam. Saya kemarin hari kelima nyusul anak ke sumur. Di sepanjang jalan saya lihat kiri kanan orang berkumpul ngadepin termos, ngadepin kopi, ngadepin termos nasi. Restoran penuh di depannya. Jadi balas dendam, wih ya puasa sebulan nih, ayo bakar. Ya, jadi yang Syawal itu nafsunya itu. Ya saya, nafsuhu yang Syawal. Ya, nafsunya tambah Syawal. Memang selama puasa juga nafsu terus yang dituruti. Padahal Ramadan itu adalah bulan suci, bulan jiwa, bulan hati, bulan fikrah, bukan bulan raga, Bu. Tapi yang terjadi, yang biasanya sebulan belajar 5 juta sekeluarga, pas bulan puasa 10 rare dan kafe ya. Nah, jadi maksud saya mengingatkan kembali saat ini masih suasana bulan Syawal. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin, ya, mohon maaf lahir batin ya dalam ngomong begini, atau kalian namu ke saya ngobrol, saya kan ada tuh begini, suka nuding-nuding, ngegoblok-goblok sama orang, ya, mohon dimaafkan ya, supaya suara saya juga lancar. Saya mungkin merasa dosa saya ini sehingga suara ditutup oleh Allah, ya, karena saya sering memarahi orang, tapi dia sudah watak begini ya, mus perak-serak kan, marah ini mau kepengen gerayangan punya, ya, sampai serak. Kamu lagi berpuasa ngimamin terawih, waduh payahnya bukan main, nggak keluar suaranya. Masya Allah. Yaudah, itu dosa saya.
Moga-moga kita doakan semua ya, doanya semoga kita diampuni semua ya. Saya selalu insya Allah di akhir-akhir ini kalau berdoa sama cuma 3 saya yang biasa berdoa, terutama kalau habis salat malam apa segala macamnya. Yang saya minta 3. 1, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. 2, ya Allah tetapkanlah iman Islamku ya Allah. 3, ya Allah matikanlah aku dalam husnul Khotimah. sambil mau nutup wajah, amin. Ya Allah, saya juga pengen ke surga ya Allah, amin. Si Furqan mah, ya Allah lancarkanlah dapur Kemang, ya Allah lancarkanlah dapur indahku. Bekal Si Furqan ibadah. itu mah, Bekal ibadah. ya. Alasannya, ya buat nambah ibadah katanya. Kalau restorannya laris, maju dapat untung, bisa bagi-bagi sama kiai. Kiai ini bang, nih sedekah dari saya ya, doakan supaya maju ya. Dunia lagi yang diminta. Orang kaya bagi-bagi sama yatim dari Musab Sirah ya. Nah, doain ya bapaknya supaya perusahaan cabang saya di sana tuh maju ya. Makanya tuh wahabito masonau fiha wabatilun makanu ya. Kata surat Hud. Bak, dia ke Mekah juga bangun malam, mintanya apa? Maju. Dunia terus, jelma gitu kan. Terus gitu. Ya, makanya mulai sekarang ya 3 itu aja lah. Boleh ditiru tuh gaya saya tuh. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Tetapkanlah iman Islamku ya Allah. Matikanlah aku dalam keadaan husnul Khotimah. ya Allah, saya juga pengen masuk surga ya Allah, amin. Ya, mau ngikutin begitu? Allah. Nah sementara kamu kan lagi usaha, lagi dagang, anak banyak, istri banyak, banyak kebutuhan, gimana? Nggak minta? Di surat Al-Ghafir itu apa katanya nggak mau minta? La yastakbiruna. Ya, ancaman jahanam kan? Minta. Nah, lagi-lagi kalau saya mintanya, minta dunia nih, kadang lagi berak. Begini sih mungkin gimana pun. Ingat nih sesuatu. Katakanlah ingat ke mobil gitu ya. Ya Allah, saya juga pengen ganti mobil ya Allah. Minta itu kan. Ya. Atau lagi jalan di mobilnya. Pasan, mobil apa itu? Di depan. Mobil anu bahkan. Ya Allah, saya juga pengen mobil itu ya Allah. Minta kan saya? Dapat pahala kan? Dapat. Kalau niatnya melaksanakan Al-Ghafir, ayo. Kalau niatnya emang melaksanakan perintah Allah, disuruh minta ditangkap. Ya kan? Uduni astajib lakum kata. Ya. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi fanni qarib ujibu. Kesana yakinnya kita. Dia mau wirid apa? Majukan perusahaan saya. Purkan tuh kerja. Ramaikanlah restoran saya. Sohe. Ya, jangan ya sekarang ya. Luruskan lil. Dunia diminta aja sambil santai, sambil jalan aja. Coba dunia sehari-hari kita kencingin, kita berakin, kita ludahin, kita injek-injek. Ngapain dipikirin? Jalanin aja dunia, santai aja. Ya, paham? Alhamdulillah. Tak sakit baik kebeting dunia. Padahal tadi udah janjian setengah jam. Tapi ya keenakan ngomong. Untung aja kali ini nggak bosan tuh, masih ketawa-ketawa. Ya, kalau bosan ada melengkung ya. Alhamdulillah. Tak sakit baik. Waalaikumsalam. Billahi bisabilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya semuanya.